Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifia dengan NIM akhir 261. Saya akan membacakan bagian pengertian demokrasi serta mengapa demokrasi dipilih dan dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, pengertian. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, demos berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan menjadi rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber dan jurdil. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga secara singkat demokrasi dapat diartikan mengacu pada pendapat Abraham Lincoln, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, yakni pada masa kota city-state Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia, mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalani demokrasi langsung. Dalam kondisi seperti sekarang yang ditandai oleh masyarakat modern dengan jumlah penduduk dalam suatu kota yang sangat besar dan tingkat kerumitan masalah yang tinggi, maka menjalankan demokrasi secara langsung adalah suatu yang mustahil. Bentuk demokrasi yang paling umum saat ini, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta dengan tingkat permasalahan yang dihadapi demikian kompleks adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung, suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya, yang diduduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat atau pemegang kekuasaan di dalam membuat dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati serta harus dijunjung tinggi mengingat para pejabat tersebut dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak langsung, tersebut tidaklah dibenarkan adanya keputusan penjabat yang dapat merugikan rakyat apabila kebijakan yang bertujuan menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Menurut Alamudi tahun 1991, demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Sehingga dengan demikian, demokrasi sering diganti pelembagaan dari kebebasan. Selanjutnya, mengapa demokrasi dipilih dan dianut oleh negara-negara di dunia? Semenjak abad ke-20-an, negara-negara di dunia pada umumnya memilih sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya, tidak dibandingkan penggunaan sistem yang lain. Sistem demokrasi dipilih oleh negara-negara di dunia, mengingat sistem demokrasi dianggap sebagai beberapa kelebihan, antara lain, 1. Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusial sudah teruji oleh zaman, sebagaimana diketahui bersama dalam sejarah perkembangan negara-negara di dunia, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan sudah dilaksanakan sejak abad ke-6 Masehi, yaitu di negara Yunani. Meskipun di dalam perjalanan mengalami pasang surut seiring dengan perubahan zaman, maka demokrasi sudah teruji sejak lama. Yang kedua, sistem demokrasi adalah penyelenggara sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan. Yang ketiga, di dalam sistem demokrasi, setiap individu siapapun memiliki kebebasan dalam semua aspek kehidupan. Sudah barang tertentu selama kebebasan yang dimiliki tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keempat, sistem demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM.
Yang kelima, sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang menyangkut harkat dan martabat sebagai manusia, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak dasar tersebut sangat dijunjung tinggi di dalam pemerintahan yang demokratis, karena salah satu ciri negara demokrasi adalah bila mana adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, adanya persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat. Di negara demokrasi, siapapun sebagai warga negara dipandang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Maksudnya, bahwa tidak melihat jabatan atau pangkat maupun kedudukan seseorang warga negara. Semuanya memperoleh perlakuan yang sama. Tidak melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan dikenakan. Jika melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube. Di sini saya Nurulali Firda Yuniar dengan nomor NIM 2301068428 akan menjelaskan mengenai dinamika demokrasi. Teman-teman YouTube, di bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari demokrasi dan alasan mengapa demokrasi itu dipilih oleh negara-negara di dunia. Mengenai dinamika demokrasi, dalam perkembangannya demokrasi selalu mengalami pasang surut dalam siklusnya. Hal ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan istilah atau nama-nama dari demokrasi yang selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Sering kita mendengar bahwa ada yang namanya demokrasi konstitusional, ada yang namanya demokrasi parlementer, ada yang namanya demokrasi komunis, sampai kepada demokrasi Pancasila dan jenis-jenis demokrasi lainnya. Namun, sejatinya ciri-ciri dari demokrasi itu seperti apa, teman-teman? Al-Amudi mengatakan bahwa karakteristik atau kriteria yang harus dipenuhi jika itu disebut demokrasi itu ada 10. Yang pertama, adanya kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, pengakuan hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan ternyata ada tambahan lagi dari ke-10 itu. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Al-Amudi mengatakan tidak dapat dikatakan demokratis apabila masih ada golongan mayoritas yang menindas golongan minoritas. Sejatinya, semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, Al-Amudi mengatakan harus saling melindungi, harus saling mengingatkan dan memberi atas jaminan hukum dan jaminan hak-haknya. Menambahkan dari Al-Amudi,
Budiarjo pada tahun 1988, demokrasi itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu demokrasi konstitusional dan yang kedua adalah demokrasi komunis. Meski pada intinya kedua jenis demokrasi itu berasal dari Eropa, tapi untuk penganutnya itu berbeda, teman-teman. Seperti pada jenis pertama, demokrasi konstitusional, itu biasanya dianut oleh negara-negara India, Pakistan, Filipina, dan negara kita, negara Indonesia. Kemudian untuk yang demokrasi komunis itu biasanya dianut oleh RRC dan Korea Utara. Selain penjelasan pembagian demokrasi itu, Budiarjo menambahkan bahwa demokrasi konstitusional itu adalah suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Dan istilah yang ada pada demokrasi konstitusional yaitu constitutional government. Nah, teman-teman, untuk mendalami demokrasi konstitusional, kita harus mengetahui ada yang namanya unsur rule of law. Anglo-Saxon mengatakan bahwa ada 3 unsur dari rule of law itu. Yang pertama, adanya supremasi aturan hukum, atau yang dikatakan dalam bahasa Inggris supremacy of the law. Artinya apa? Artinya tidak ada kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Dan seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik itu untuk pejabat maupun rakyat biasa. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Jadi undang-undang itu tidak hanya sekedar dibuat tanpa ada tujuan, yaitu tujuannya salah satunya menjamin hak-hak manusia. Teman-teman sekalian, dalam abad ke-20, definisi dan pelaksanaan demokrasi konstitusional ini sejatinya mengalami perubahan orientasi. Artinya apa? Artinya negara ini bukan dijadikan hanya penjaga malam saja, yang hanya mengurusi masalah keamanan dan ketertiban, tapi juga ikut campur dalam masalah-masalah sosial dan ekonomi. Nah, dalam konsep rule of law tadi ada penambahan, yaitu ada 9 ada 10
pilar demokrasi konstitusional di Indonesia yang kita kenal dengan The 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau rule of law tadi. Yang kedelapan, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, yang ke-10, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, demokrasi konstitusional ini pada sebelum-sebelumnya belum terbuka di Cina. Selain di Cina, di Afrika juga belum terbuka karena adanya multi partai. Sehingga pada tahun 1990, gambaran dari demokrasi konstitusional ini semakin tidak jelas, teman-teman. Sehingga mengalami ketidakpastian. Akhirnya terjadi perang antar etnis. Perjuangan untuk merdeka dan menegakkan negaranya terjadi di mana-mana, teman-teman. Contohnya saja ya, teman-teman. Di India, pelaksanaannya ini juga mengalami pelaksanaan demokrasinya mengalami pasang surut. Terjadi perang saudara antara Muslim dan Hindu. Selain itu, di negara bagian benua Eropa, adanya demokrasi baru yang muncul, yaitu Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Slovakia, dan Polandia. Ada lagi, teman-teman. Dari kelompok Serbia itu mengalami pemberontakan juga. Kelompok itu ingin membersihkan etnis Bosnia yang mana adalah mayoritas Muslim. Nah, dari kejadian-kejadian di negara India dan negara lainnya yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi itu mengalami perubahan pasang surut. Baik itu negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur itu mengalami pasang surut dalam hal demokrasi konstitusional. Perkenalkan, saya Ainur Rohnifa dengan NIM akhir 241 akan mempresentasikan 3 faktor yang mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional menurut Baumeister pada 1996. Jadi, Baumeister itu mengemukakan bahwa penegakan demokrasi
konstitusional di suatu negara dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan signifikan menjadi faktor penting untuk mendorong demokrasi karena pertumbuhan ekonomi itu meningkatkan kecerdasan masyarakat. Jadi, masyarakat yang lebih cerdas cenderung lebih kritis dan aktif dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri. Nah, poin selanjutnya mendorong urbanisasi. Jadi, urbanisasi dapat mendorong terbentuknya masyarakat madani yang lebih aktif dan otonom. Nah, poin selanjutnya ada memunculkan kelas menengah. Jadi, kelas menengah yang kuat itu menjadi penyeimbang dan stabilisator dalam sistem politik. Kategori negara berdasarkan pertumbuhan ekonomi itu ada 3. Jadi, Baumeister itu membagi negara menjadi 3 kategori per kapita GNP. Yang pertama itu ada kategori rendah GNP per kapita antara 1.000 hingga 3.500 US dollar. Kemudian ada kategori sedang GNP per kapita antara 3.500 sampai 10.000 US dollar. Dan selanjutnya kategori yang paling tinggi GNP per kapita lebih dari 12.000 US dollar. Kemudian ada determinisme ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang penting, Baumeister ini menekankan jika faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu demokrasi. Masih ada 2 faktor utama lainnya yang perlu dipertimbangkan. Nah, menurut kelas menengah, peningkatan kelas menengah dikaitkan dengan peningkatan tuntutan kebebasan berpolitik. Selanjutnya kita akan membahas faktor sosial politik. Yang pertama, poin pertama ada persatuan nasional. Jadi persatuan nasional dan rasa kebangsaan yang kuat jadi faktor penting dalam membangun demokrasi. Yang kedua, kita perlu menghindari nasionalisme yang sempit. Karena nasionalisme yang sempit seperti nasionalisme etnis atau agama itu dapat mengancam persatuan dan stabilitas demokrasi. Kemudian poin selanjutnya ada pembangunan bangsa. Kita perlu mengupayakan pembangunan bangsa yang inklusif dan adil untuk jadi kunci agar terwujudnya demokrasi yang kuat. Kemudian ada faktor ketiga, yang terakhir ya. Jadi ada faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Poin pertama ada tradisi nilai-nilai kewarganegaraan. Tradisi nilai-nilai kewarganegaraan ini meliputi kekuatan seperti saling percaya, partisipasi, dan toleransi yang dapat mendukung demokrasi. Kemudian ada modal sosial yang meliputi sosial, norma, kepercayaan juga jadi faktor penting untuk membangun demokrasi. Selanjutnya, akar sejarah dan budaya suatu bangsa memberikan kontribusi terhadap pembentukan masyarakat demokratis. Jadi kesimpulannya, Baumeister ini menekankan faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam penegakan demokrasi konstitusional. Keberhasilan membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan itu butuh perhatian terhadap ketiga faktor utama ini secara bersamaan. Jadi tidak bisa kita menjalani hanya salah satu faktor saja. Kita harus menjalani ketiganya secara bersama-sama. Sekian. Selanjutnya adalah tentang sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Selama 60 tahun merdeka, ternyata Indonesia masih mengalami pasang surut dalam pembangunan politik. Yang seharusnya Indonesia menggunakan praktik secara demokrasi, namun nyatanya mereka melakukan secara otoriter. Di sini ada 3 masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Gerakan Reformasi. Pada masa Orde Lama ini, yaitu tahun 1959 dan 1966, Indonesia tidak melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang akhirnya Indonesia mengalami kehancuran pembangunan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Begitu juga dengan Orde Baru, mengalami masa yang sama seperti Orde Lama.
Namun, pada masa gerakan reformasi ini, Indonesia mulai melaksanakan demokratis. Gerakan reformasi ini yaitu melakukan perilaku seperti mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi, sikap transparan dan aspiratif mengambil keputusan politik, pers bebas, sistem pemilu jurdil, pemisahan TNI dan Polri, serta sistem otonomi daerah yang adil. Di sini, untuk membentuk perilaku manusia yang demokrasi, pada pendidikannya kita perlu memperlakukan pembelajaran tentang sikap-sikap yang demokrasi dalam situasi pembelajaran demokrasi juga. Nah, perilaku-perilaku tersebut yaitu seperti bekerja sama, menghargai sesama, jujur, disiplin, memiliki kemauan dan keterampilan, serta aktif dalam berpartisipasi. Nah, kemudian di sini juga ada tentang fungsi pendidikan demokrasi. Yang pertama, mengembangkan intelektual warga negara. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab warga negara. Dan yang terakhir, membentuk warga negara yang aktif berpartisipasi.